Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali sama-sama thalabul ilmi yang merupakan sebaik-baiknya aktivitas yang mengkondisikan keimanan kita. Sebelumnya mohon maaf kemarin libur ya, karena memang gak enak badan dan capek. Hari Sabtunya perjalanan ke Tegal, cuma bermalam semalam, langsung ke sini. Jadi terasa sekali. Bersyukurlah antum semuanya yang Allah jadikan antum, kita semua, sebagai orang-orang yang ahli masjid, sebagai orang-orang yang cinta ilmu, sebagai orang-orang yang tumbuh dengan ketaatan. Untuk ahli masjid sendiri ada fadilahnya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Itu termasuk salah satu dari 7 golongan pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua, syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh dengan ketaatan. Kalau orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek taat sedemikian rupa, ya wajar. Sudah tua, taat, ahli ibadah, wajar. Bukan suatu prestasi. Tapi yang prestasi adalah ketika masih muda, yang sesungguhnya jiwanya masih labil karena banyak keinginan, ingin mencari jati diri dan yang lainnya, tetapi bisa mengkondisikan diri seakan-akan orang tua. Makanya saya pernah nulis artikel pemuda yang beruban. Bukan pemuda banyak ubannya maksudnya, tapi pemuda yang berjiwa seperti orang tua, ahli ketaatan, itu prestasi. Sehingga ada riwayat tersendiri, sebagaimana Nabi bersabda, syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh dengan ketaatan. Bersyukur, ini nikmat yang sangat besar. Karena usia-usia seperti antum ini secara umum berat. Apalagi kalau dibandingkan mereka yang jam 12 malam, trek-trekan di jalan. Itu kapan tidurnya dan gimana subuhnya. Kemarin kita perjalanan pulang, masuk Surabaya jam 12 malam. Kita melihat di Mer itu, anak-anak muda seusia-usia antum itu, ngumpul, kelihatannya mau balapan karena motornya dijejer gitu. Apa kegiatan kayak gitu? Itu memang yang secara umum anak muda gandrung dengan demikian, masih pengen lepas, bebas, dan seterusnya. Tapi antum bisa mengikat diri seperti orang tua, Masya Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kajian kita hari Selasa Manhajus Salikin, Watodihul Fiqhi Fiddin, yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di. Jadi kita membahas kitab ulama besar, Syekh As-Sa'di. Gurunya siapa? Gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sekarang melanjutkan, kalau bab sholat sudah sampai tumakninah ya, bahwasanya tumakninah termasuk rukun. Sekarang yang berikutnya, waqala sallallahu faida faragha ya. Faida faragha, faida maka apabila faragha telah selesai min salatihi dari salatnya, istaghfara thalathan, beristighfar 3 kali. Sudah pada bergabung? Sudah. Sudah bergabung?
Kemarin ikhwan belajar sendiri, nggak bareng, nggak gabung akhwat, nggak, sendiri. Semoga akhwat juga memanfaatkan waktunya ya kemarin. Faida, maka apabila faragha telah selesai min salatihi dari salatnya, istaghfara thalathan, beristighfar 3 kali. Jadi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Boleh 5 kali? Nggak boleh. Boleh 7 kali? Nggak boleh. Harus 3 kali. Ini namanya dzikir muqayyad. 3 kali. Lu kan saya kuat, habis minum pil kuat. Masa nggak boleh 70 kali? Nggak boleh. Hanya 3 kali saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian pertanyaannya, boleh ada kalimat tambahan, astaghfirullahaladzim, 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 atau ditambah, li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa atubu ilaih. Boleh? Nggak boleh. Astagfirullah saja. Nggak boleh ada al-azim. Loh, kenapa nggak boleh tambah al-azim? Al-azim kan maknanya bagus. Sudah dibilang, ini zikir muqayyad. Kalau bukan zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan suatu ibadah tertentu, itu namanya muqayyad. Ini kan zikir terikat dengan rangkaian setelah sholat yang ditetapkan lafaz, yang ditetapkan bilangannya. Kalau tidak terkait dengan penetapan lafaz, tidak terkait dengan penetapan bilangan, ya antum mau baca apa saja terserah sebanyak-banyaknya. Sambil nyetir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya terserah. Astagfirullahaladzim, li wali wali jami'il muslimin wal muslimat, ya terserah. Mau baca 77 kali ya terserah. Karena mutlak. Mutlak itu bebas. Kalau muqayyad sebagaimana istilahnya juga muqayyad terikat. Nah, terikat lafadznya, terikat juga waktunya, terikat juga bilangannya. Dalam hal ini terikat apanya? Lafadznya dan terikat bilangannya. Waktunya setelah sholat. Nah, waqala, dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau imam membacanya sebelum membalikkan badan. Kalau imam, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru balikkan badan menghadap jamaah. Nah, apakah boleh ditambah? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Boleh tambah? Boleh tambah? Enggak boleh. Ini zikir muqayyad. Muqayyad terikat bilangannya, terikat lafaznya, terikat waktunya, namanya muqayyad. Masa sih nggak boleh ditambah? Artinya lo bagus sekali. Fahayyina rabbana bisalam. Hidupkanlah kami dengan kedamaian. Wadkhilnal jannata bisalam. Masukkanlah kami ke dalam surga dengan kedamaian. Masa nggak boleh? Ya mau doa boleh-boleh saja. Tapi ini sekarang dikira-dikir muqayyad. Sama seperti antum sekarang begini. Contoh dikir muqayyad. Allahu Akbar. Antum baca doa iftitah. Boleh nggak antum tambahin Allahu Akbar Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam? Boleh? Ya nggak boleh. Kenapa? Ini zikir muqayyad. Kalau mutlak ya bebas saja, terserah. Allahu Akbar Ar-Rahman Ar-Rahim sambil kendaraan, sambil jalan, ya, sambil apa aja bebas. Soalnya mutlak. Tapi kalau muqayyad nggak ditakuti. Nah, boleh? Nah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud dina walau karihal kafirun. Lah sudah hafal? Masa nggak hafal? Coba tuh baca dari astagfirullah tadi.
bareng-bareng biar terbiasa, atau biar kita saling ngecek 1 2 3. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah. Nah, kayaknya ada yang belum terbiasa ini kelihatannya nih. Coba yang pengen mencoba siapa? Coba Mas Alif dari Astaghfirullah. Yang merasa suara pagi, sautus sabah, morning voice. Tabarakta ya dzal jalali. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu. La ilaha. La ilaha illallahu mukhlisin. La ilaha illallahu. La ilaha illallah mukhlisin lahu-d-din walau karihal kafirun. Coba Mas Krisna. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya dzal jalali wal ikram. Itu ini. La ilaha illallah wa la na'budu. Lahu ni'matu wa lahul fadl. Wa lahu thara'ul hasan. Wa lahu thara'ul hasan. Tana'ul. Wa lahu thara'ul hasan. Nah. Nah. La ilaha illallah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. Belum terbiasa? Belum. Ya, nanti dibiasakan. Habis ini harus hafal semuanya. Coba Mas Albaro. Coba Mas Indar. Allahumma antas salam wa minkas salam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. Nah, satu lagi perwakilannya. Coba Mas Faiz. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta Ya dzal jalali wal ikram. la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Walau thara'ul hasan. Walahus sana'ul hasan. Walau thana'ul hasan. Walahus sana'ul hasan. Walau thana'ul hasan. Walahus sana'ul hasan. La ilaha illallah
mukhlishina lahuddin Walau. walau karihal kafirun. Nah, belum terbiasa? Nanti dibiasakan ya. Coba kita baca sekali lagi bareng. Tapi antum harus hafal setelah ini. Syukur-syukur sebelum antum pulang ke kamar sudah dihafalin. Demikian juga akhwat. Ya, sebelum beraktivitas dihafalin, pastikan ini yang dibaca setelah sholat. 1, 2, 3. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, sudah hafal? Nah, kita lanjut. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar thalathan wa thalathin. Dan membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar thalathan wa thalathin 33. Maksudnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Boleh langsung subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Boleh? Boleh. Subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, 33. Wa yaqulu dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tamamal mi'ah, sempurna 100. Kalau tadi kan 33 berapa? 99. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 29 tambah 1 jadinya tamamal mi'ah. Sempurna 100. Tamam, sempurna. Antum kalau mau bilang dalam ungkapan harian antum, wih pas banget, Masya Allah, tamam. Misalnya antum lagi lapar, datang kawan antum bawa mie ayam, Masya Allah, tamam. Ana ju'an wa anta tahmil mie ayam. Tamam, pas banget. Tamam. Nah. Atau boleh Allah Akbarnya dibikin 34. Jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbarnya 34. Jadinya 100. Atau 33, 100-nya ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Kan cepat selesai ya. Ada enggak setelah sholat zikir yang berupa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Ada? Ada? Setelah sholat ada? Enggak ada. Boleh? Enggak boleh. Loh, kok larang-larang baca la ilaha illallah? Siapa yang larang baca la ilaha illallah? Enggak ada yang larang. Tetapi yang harus diketahui ini zikir muqayyad. Lafaz-lafaznya sudah ditentukan apa saja yang dibaca. Kalau terkait dengan bilangan penuhi sesuai dengan ketentuannya 3 kali ya 3 kali, 33 33. Lafaznya juga ditentukan. Boleh nggak subhanallah 1000 kali? Subhanallah, subhanallah 1000 kali boleh? Nggak boleh. 33. Selain ini zikir muqayyad. Jadi untuk bisa lebih pahamnya begini. Antum sholat, Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar saja. Masa nggak boleh sih? Allahu Akbar Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Barul Mutakabbir. Karena nama Allah banyak. Bakhil banget nyebut nama Allah saja, Allahu Akbar tok. Akbar tok satu. Yang lainnya Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Loh, siapa yang larang baca Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam? Kadang yang larang itu nama-nama Allah. Silakan. Cuma masalahnya ini adalah zikir muqayyad. Jelas? Nah. Warrawatibu dan sunnah-sunnah rawatib al-muakkadatu yang muakkad. Mas Khalil mana bukunya?
Kok belum ada, Mas? Komunikasi kenapa Mas Budi? Ya. Iya. Nanti sampai lulus gak ada bukunya. Segera, siapa yang belum ada bukunya lagi? Sudah ada semuanya? Mas Indar sudah? Mas Haris sudah? Ya, nanti yang akan datang sudah ada, upayakan ya. Nah, warawatibu dan sunnah-sunnah rawatib al-muakkadatu yang muakkad, at-tabi'atu yang mengikuti, lil maktubati untuk yang maktubah. Yang maktubah ada berapa waktu? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5. Jadi sunnah rawatib yang muakkad yang mengikuti al-maktubah yang 5 waktu, asyrun ada 10 rakaat. Asyrun ada 10. Wahiyya yaitu al-madhkuratu yang disebutkan. Wahiyya yaitu al-madhkuratu yang disebutkan di hadits Ibnu Umar, di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qal dia mengatakan hafiztu, saya menghafal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 rakaat, 10 rakaat. Rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum fajar. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Syekh As-Sa'di menyatakan ada berapa rakaat yang muakkad? 10. Sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, berapa? 4. Setelah maghrib 2, 6. Setelah isya 2, 8. Sebelum subuh 2, 10. Kalau antum bisa lakukan 12. Yang menjadikan 12 kapan? Sebelum zuhur 4. Kalau antum bisa 4. Kalau antum bisa 12. Dan riwayat yang menyatakan akan dibangunkan istana di surga ketika sholatnya berapa rakaat? 12. Barang siapa yang sholat dari semalam 12 rakaat, akan dibangunkan baginya istana di surga. Kalau antum setiap hari 12 rakaat, berarti setiap hari bangun istana di surga. Loh, kalau antum seumur hidup berapa hari 12 rakaat terus? Berapa jumlah istana di surga? Antum mungkin membayangkan, loh kalau istananya banyak sekali, bagaimana? Malah pusing, kosong lagi, nganggur lagi. Antum membayangkan surga nuansa dunia. Gak boleh, surga dibayangkan dengan nuansa dunia. Loh kalau satu orang lelaki banyak bidadari, gimana? Loh jangan gimana-gimana. Antum membayangkannya di dunia. Gak bisa. Gak bisa. Karena surga itu gak ada letih, gak ada capek, gak ada jenuh. Yang ada adalah segala kenikmatan-kenikmatan. Ya. Segala kenikmatan-kenikmatan. Nah, kalau enggak 12 rakaat, maka 10 rakaat, dan Syekh As-Sa'di menyatakan yang muakkad 10 rakaat berdasarkan riwayat ini. Upayakan kalau bisa 12, 12. Dan ini berat loh ya. Ini berat, apalagi akhwat lebih berat. Akhwat itu sholatnya di rumah. Mau sholat zuhur 4 rakaat dulu sebelumnya, baru zuhur 4 rakaat. Setelah itu pada zuhur 2 rakaat. Ada berapa rakaat totalnya? 10. Akhwat lebih berat.
akhwat lebih berat. Loh kalau ikhwan secara kondisi lebih ringan, karena datang ke masjid, belum iqomah. Sholat dulu 4 rakaat, nunggu iqomah. Tapi kalau akhwat di rumah kan nggak ada sesuatu yang mengikatnya. Waduh, 10 rakaat. Nah, itu terasa lebih berat. Tapi kalau antum ada sesuatu yang mengikatnya, belum iqomah, 4 rakaat itu biasanya lebih ringan. Coba tanya akhwat, benar apa enggak? Dijawab tolong, benar apa enggak? Akhwat benar apa enggak? Akhwat lebih berat. Dijawab tolong, dijawab apa enggak? Belum dijawab. Dijawab lebih berat. Dan saya menyampaikan seperti itu, saya bertanya kepada ibu-ibu jamaah. Berat Ustaz, 10 rakaat. Kalau Ikhwan, kata bisa lebih ringan. Karena itu terikat dengan iqomah. Belum iqomah. Jawabannya apa? Iya, awat lebih berat. Awat lebih berat. Tetapi upayakan. Upayakan. Nah, itu yang jawab satu orang perwakilan untuk seluruhnya ya. Iya. Kita lanjut. Babu sujudi sahwi wa tilawati wa syukri. Bab sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bahwa masyru'un, bahwa dan dia masyru'un disyariatkan ida apabila yang pertama zada al-insanu fi salatihi ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan au sahwa. Zada menambah. Zada menambah. Kalau Zaid zada menambah. Kalau Zaid tambahan. Zada yazidu zaidan. Kalau Yazid, zada yazidu Yazid menambah. Nah, Ustadz Yazid berarti Ustadz menambah. Nah, kalau diterjemahkan. Tapi kan nggak boleh nama diterjemahkan. Ustadz menambah ya nggak bisa. Nanti kalau antum namanya Faiz dipanggil Bejo, Bejo ya nggak nengok. Namanya Faiz dipanggil Bejo, nggak nengok. Jadi Isa kok dipanggil Yesus, nggak nyambung. Nah, namanya Faleh dipanggil untung, ya nggak nengok. Meskipun Faleh namanya, meskipun Faleh maksudnya untung, artinya untung. Nah. Antum namanya Indar, peringatan, peringatan, ya nggak nengok. Ya. Indar kan artinya memperingatkan. Ya. Berarti kakak antum namanya Tabsyir. Ada kakak? Bilang tabsyiron wa indaron. Nah, kabar gembira dan memperingatkan. Ya. Lanjut. Zada menambah. Al-insanu manusia fi sholatihi di dalam sholatnya ruku'an ruku. Au sujudan atau sujud. Au qiyaman atau berdiri. Au qu'udan atau duduk. Au sahwan atau kelupaan. Jadi sujud sahwi kapan masyru', kapan disyariatkan? Kalau seseorang menambah. Menambah dalam sholat ya, menambah apa? Ruku, sujud, berdiri, duduk. Atau karena kelupaan. Maka sujud sahwi. Kenapa sholat bisa lupa? Ya bisa saja. Orang manusia. Nabi pernah sholat lupa? Nabi sholat pernah lupa? Pernah. Malah Nabi sholat 4 rakaat, 2 rakaat sudah salam. Dikiranya sudah 4 rakaat, 2 rakaat salam. Nabi lupa. Ya, jadi lupa bisa saja. Au nakuso syai'an. Au nakuso syai'an.
atau mengurangi sesuatu. Nakuso, mengurangi. Nakoso, maaf, nakoso. Nakoso. Atau mengurangi syai'an, sesuatu. Antum kalau bilang, kurang apa? Ini kurang apa? Hada nakis. Hada nakis, ini kurang. Hada nakis, ini kurang. Au nakoso, atau mengurangi syai'an, sesuatu, minal madhkurati, dari yang disebutkan. Dari beberapa yang disebutkan. Jadi ngurangi apa? Ngurangi ruku, ngurangi sujud, ngurangi berdiri, ngurangi duduk. Kalau tadi kan nambah, sekarang ngurangi. Au nakoso, atau mengurangi syai'an, sesuatu, minal madhkurati, dari beberapa yang disebutkan. Kalau dzakaran apa? Dzakaro, menyebutkan. Kalau madhkur, yang disebutkan. Kalau madhkurat, jamaknya. Ya. Beberapa yang disebutkan tadi. Au nakoso, atau mengurangi syai'an, sesuatu, minal madhkurati, dari perkara-perkara yang disebutkan. Atabihi, maka seseorang menunaikannya atau mendatanginya. Atabihi, mendatanginya. Wasajada lisahwi, kemudian sujud untuk sahwi. Tadi yang dikurangi apa? Yang dikurangi ruku, ya diganti ruku itu pada rakaat yang berikutnya. Karena kurang ruku, udah kelewatan, masuk rakaat berikutnya mengganti. Pokoknya yang kurang mana diganti. Nanti kemudian sujud sahwi. Jadi hitungannya orang lihat sholat subuh bisa 3 rakaat, ya orang lihat lu 3 rakaat sholat subuh, bukan 3 rakaat. Tapi maksud antum tadi ada rakaat yang mesti diganti karena kurang rukunya atau kurang sujudnya atau kurang duduknya. Jelas? Nah, ini yang kedua, au naqasa syai'an, au naqasa, atau mengurangi syai'an, sesuatu, minal madhkurati, dari beberapa yang disebutkan tadi, atabi, seseorang mendatanginya, wasajada lisahwi, dan sujud sahwi. Mana Akbar? Oh, nggak kelihatan Akbar. Lo Rafiq kemarin sudah kelihatan Rafiq. Masih sakit ya? Wajahnya masih agak pucat memang. Sakit apa? Ya, wajahnya masih agak pucat. Tadi malam saya lihat wajahnya agak pucat ini. Kalau Akbar kan wajahnya fresh gitu ya. Sehat alhamdulillah. Lanjut. Atau taroka, meninggalkan wajiban, wajib, min wajibatiha, dari perkara-perkara wajibnya sholat, sahwan, karena lupa. Apa wajib sholat? Ayo, kemarin sudah dibahas. Apa wajib sholat? Kan ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Apa wajib sholat? Takbir intiqal itu wajib sholat. Gak boleh ditinggalkan. Kalau ketinggalannya karena lupa, ya sujud sahwi. Apalagi? Ruku rukun. Bacaan ruku, bacaannya subhana rabbiyal azim yang pertama itu wajib. Apalagi yang wajib? Tasyahud awal itu wajib. Kalau orang sengaja nggak tasyahud awal lah, langsung berdiri, ya batal, sengaja meninggalkan. Tapi kalau kelupaan, mestinya rakaat kedua tasyahud awal, dia kelupaan berdiri, ya sudah lanjut aja. Diganti enggak diganti. Soalnya wajib sholat enggak diganti. Yang diganti itu rukun. Rukun sholat yang diganti. Kalau wajib sholat enggak diganti. Tapi keduanya sama-sama sujud sahwi. Nah, lanjut. Au syakka fi ziyadatin au nuqsanin. Au syakka, atau ragu-ragu. Au syakka, atau ragu-ragu. Syakka.
au syak atau ragu-ragu fi ziyadatin di dalam penambahan au nuqsanin atau pengurangan. Jadi ini rakaat berapa sih? Ragu-ragu. Mau dibilang 3 kayaknya 4, mau dibilang 4 kayaknya 3. Ragu-ragu. Mau bilang 4 kayaknya 3. 3 kayaknya 4. Bingung. Nah, namanya syak. Antum tahu syak. Kalau dalam belajar, kalau istilah dalam usul, syak itu prosentasenya berapa? 50-50. Kalau dhon 60. Kalau syak itu 50. Kalau dhon 60 ke atas, 60%, 70%. Kalau waham 40 ke bawah. Kalau ilmu 100%. Ini ansori. Ilmu berarti tahu nih ansori. Tapi kalau dari suatu ketika, misalnya sudah berapa tahun, misalnya sudah 15 tahun, Mas Ansori datang dari apa? Dari Sumbawa datang. Wah, kayaknya Ansori ini. Bukan. Iya. Oh iya. Wah, dan apa namanya, sampai dhon. Sampai 60, di atas 60%. Iya, Ansori. Iya, Ansori kok. 60% ke atas, namanya dhon. Kan biasa aja 20 tahun kemudian udah berubah kan? Udah berubah, tambah gemuk, karena biasanya kalau nikah itu tambah gemuk. Wah, gitu. Biasanya gitu ya. Nah, ini kan menghibur diri. Soalnya kalau orang ketemu saya bilangnya gemuk banget. Saya bilang, berarti nikahnya betah. Loh, berarti kalau menikah tetap kurus, nggak betah itu. Menghibur diri. Susah banget yang ngurusin ya. Gemuk gampang, ngurusin susah. Nah, jadi itu ilmu usul, diingat-ingat. Ada ilmu, ada dhon, ada syak, ada waham. Nah, ada jahal. Lanjut. Waqad sabata dan telah sabit. Sabata itunya kokoh, kuat. Artinya sesuatu yang pasti ya, kokoh, kuat. Waqad sabata dan telah sabit annahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qama berdiri anit tasyahudi al-awwali dari tasyahud awal fasajada maka beliau sujud. Wasallama dan salam min rakaataini dari 2 rakaat minadzuhri awal asri dari salat zuhur atau asar. Tsumma dzakkaruhu kemudian mereka mengingatkannya, siapa mereka? Tsumma dzakkaruhu siapa mereka? Para sahabat. Tsumma dzakkaruhu kemudian mereka mengingatkannya, itu hum ya. Hum dzakkaruhu mereka mengingatkannya, mereka adalah para sahabat. Fatammama maka beliau menyempurnakannya, wasajada lisahwi maka beliau sujud sahwi. Pernah Nabi mestinya tasyahud awal, beliau lupa langsung berdiri. Maka kemudian beliau sujud sahwi. Dan pernah baru 2 rakaat beliau salam. Maka kemudian diingatkan. Siapa yang ingatkan? Siapa yang ingatkan? Siapa? Hah? Ya sahabat. Siapa? Di sini nggak ada. Siapa? Dzul Yadain. Padahal di situ ada Abu Bakar, Umar dan yang lainnya para sahabat, tapi mereka diem tok. Jadi Nabi kalau nggak zuhur asar ya. Kan perawi atau rawi periwayat ragu-ragu kalau nggak zuhur asar. Salat zuhur atau salat asar Nabi baru 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi sudah balikkan badannya ke menghadap jamaah. Orang-orang pada ribut. Kau sudah salam. Allah gitu kan. Tapi ada orang yang memberanikan diri. Ya Rasulullah, apakah
engkau meringkas sholatnya diringkas dikosor, atau engkau lupa. Saya nggak meringkas sholat dan saya nggak lupa. Oh, berarti Nabi lupa. Saya nggak meringkas sholat, tapi merasa tidak meringkas. Berarti merasanya berapa? 4. Dan saya tidak lupa. Engkau baru 2 rakaat ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat memastikan, iya toh. Bahasa Jawa jangan iya toh. Nah, Nabi kan nggak bilang iya toh. Itu kan. Iya toh. Iya ya Rasulullah. Nabi langsung berdiri. Nambah 2 rakaat. Kemudian setelah salam, beliau sujud sahwi. Ini dalil penambahan apa pengurangan? Dalil penambahan apa pengurangan? Penambahan dong. Kan sudah salam, ya. Ya nambah salam kan? Kan nambah salam kan? Salam sebenarnya berapa kali? Iya kan sekali kan. Nah ini 2 rakaat salam. Jadi nanti salamnya berapa kali? 2 kali kan begitu ya. Ya kalau dihitung ada 4 salam. 1, 2, 3, 4. Tapi maksud saya bukan itu. Nah, dia beliau baru 2 rakaat salam. Berarti ini dalil penambahan. Yang dalil pengurangan mana? Yang dalil pengurangan mana? Ya di atasnya tadi, yang di atasnya. Nabi tidak tasyahud awal langsung berdiri. Tidak tasyahud awal kan 2 rakaat, kan rakaat kedua mestinya tasyahud awal, kemudian langsung berdiri. Kemudian nanti Nabi sujud sahwi. Pengurangan apa penambahan? Pengurangan dong. Kurang apa? Kurang tasyahud awal. Jadi, nah ini syakka, ragu-ragu. Au syakka atau ragu-ragu fi ziyadatin di dalam penambahan, au nuqsanin atau pengurangan. Wasalla dan salat. Siapa yang salat? Huwa. Huwanya siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalla dan salatlah huwa, salatlah dia sallallahu alaihi wasallam. Adzuhra, zuhur, khamsan, 5 rakaat. Faqila lahu, faqila maka dikatakan. Qila dikatakan, kalau mengatakan qala. Qala ya. Mengatakan kalau qila dikatakan, faqila maka dikatakan lahu kepadanya azidatis salatu. Azidat as-salatu. Apakah ditambah salatnya? Kalau zada apa? Menambah. Kalau zida ditambah. Kenapa ada taknya? Azidat. Soalnya untuk muannas. Azidat apakah ditambah? As-salatu salat. Faqala maka beliau bersabda, wa madzaka? Apa itu? Nabi enggak tahu. Wa madzaka? Apa itu? Qalu mereka menjawab, "Sholata khamsan." Engkau salat 5 rakaat. Fasajada sajdataini ba'dama sallama. Fasajada maka beliau sujud. Sajdataini 2 kali sujud. Ba'dama sallama setelah beliau salam. Jadi sujud sahwinya setelah salam. Jadi sujud sahwi itu prakteknya ada sebelum salam, ada setelah salam. Ini dalil ketika Nabi sholat sampai 5 rakaat, sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ada yang bisa menjawab kapan sujud sahwi sebelum salam dan kapan sujud sahwi setelah salam? Kalau sebelum salam itu lupa kurang. Ketika kurang salat maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau kelebihan sujudnya setelah salam. Betul. Kapan sujud sahwi sebelum salam? Kalau sifatnya kekurangan. Kapan sujud sahwi setelah salam? Kalau sifatnya penambahan. Taib. Nah. Tapi itu hanya untuk rukun dan wajib. Kalau sunnah sengaja ditinggal aja boleh. Ya. Sunnah sengaja boleh. Misalnya bacaan setelah sholat, baca atau setelah
Baca Al-Fatihah misalnya biasanya baca apa? Kulhu ya. Ya. Setelah Al-Fatihah baca kulhu. Antum suatu ketika tinggal, setelah Al-Fatihah langsung ruku, boleh? Maksudnya boleh? Sah? Sah. Karena suratan itu sunnah. Sunnah sengaja ditinggal boleh. Tapi kalau namanya rukun dan wajib, sengaja ditinggal batal. Bedanya kalau rukun, yang tertinggal itu mesti diganti. Kalau wajib, tidak. Nah, lanjut. Waqala, beliau bersabda, idza syakka ahadukum, idza syakka, apabila ragu-ragu, ahadukum seseorang di antara kalian, fi salatihi di dalam salatnya, falam yadri kam shalla, falam yadri dan dia tidak tahu kam shalla, sudah berapa salatnya, sudah berapa dia salat, maksudnya sudah berapa rakaat dia salat. Salatan atau arba'an, tigakah atau empatkah, falyatrah, maka buanglah asyak yang ragu-ragu, waliyabni dan bangunlah ala mastaikona, di atas apa yang dia yakini. Mana yang ragu-ragu buang. 3/4, ragu-ragunya mana? Buang. Ambil yang diyakini. Falyatrah asyaka, maka hendaknya dia membuang yang ragu-ragu, waliyabni dan membangun ala mastaikona, atas apa yang dia yakini. Summa yasjudu sajdataini, kemudian dia sujud 2 sujud qabla ayyusallima, sebelum dia salam. In kana shalla khamsan, dan apabila dia salat 5 rakaat, syafa'na lahu salatahu. Syafa'na lahu salatahu, akan menggenapi baginya salatnya. In kana shalla itmaman arba'in, dan apabila dia sholat sempurna 4 rakaat, kana targhiman lisyaitan, maka itu akan targhim, rogama, akan rogama apa rogama? Ya, di ini lihat kamus. Targhim apa targhim? Dibuka, minta tolong. Yang cepat, targhiman. Rogama. Cepat. Rogama yuraghimu targhiman. Oh, lama. Oh, lama. Nggak terbiasa buka kamus ya. Hah? Memaksa. Mengusir maksudnya. Targhim ali syaitan, mengusir setan. Apa di situ? Belum? Ya wis. Ya, nggak apa-apa. Antum memang harus belajar buka kamus. Kita lanjut. Rawahu Ahmad wa Muslim. Ini saja ya. Kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Yang akan datang kapan sujud sebelum salam atau setelah salam akan dibahas insyaallah. Ini saja, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadal. Sudah ada pembicaraan rihlah?